Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam familiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Islam familiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu utusan Allah yang diberikan mukjizat luar biasa. Seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang sudah mati, membuat burung dari tanah dan mampu menghidupkannya, dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang membuat dirinya dianggap sebagai Tuhan oleh Bani Israel. Namun, pantaskah atau benarkah Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan? Mari kita lihat jawabannya dalam Al-Quran dan Alkitab. Pertama adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya tiada hak bagiku untuk mengakui apa yang bukan hakku. Artinya Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan Nabi Isa kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyeru kepada umatnya untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka.
maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Nabi Isa kembali menegaskan bahwa Nabi Isa tidak menyeru kepada umatnya untuk menyembah Tuhan selain Allah, karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan di dalam surah Maryam ayat ke-30, Nabi Isa kembali menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah dan Allah menjadikannya seorang nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Allah dan Allah memberinya kitab Injil dan Allah menjadikannya ia seorang nabi, bukan anak Allah atau bukan Tuhan. Demikian pula dijelaskan dalam surah Maryam ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Dari ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Maka sembahlah Tuhan, sembahlah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, dan ini adalah jalan yang lurus. Demikian pula dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi jelas bahwa Isa Al-Masih bukanlah Allah. Bahkan Isa Al-Masih ibnu Maryam sendiri pun menyeru kepada Bani Israel untuk senantiasa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-73, Allah kembali menegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafir
orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Dari ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Lantas bagaimana dengan Alkitab? Mari kita lihat Yohanes 5 ayat ke-30. Kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dari ayat ini jelas bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau memang Dia seorang Tuhan, harusnya Dia mampu berkehendak atas dirinya sendiri. Kalau memang Dia Tuhan, harusnya Dia mampu menuruti kehendaknya Dia sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Kalau Dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Dia tidak mampu menghendaki kehendaknya sendiri, pantaskah Ia disebut dengan Tuhan? Pantaskah kita beri nama Tuhan? Wallahu a'lam bishawab.